Kapal berisi belasan nelayan tenggelam. Pemakaman perempuan obesitas berbobot 240 kg. Prabowo resmikan pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025. BKSAP DPR apresiasi Prabowo akan berpidato di forum PBB. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini. Harus baik ya, Betul karena kita sekali. berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Selis Regar. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana aksi pencurian sepeda motor warga di Jalan Peres dekat restoran Kaya Rasa, Semarang Utara, Jawa Tengah, terekam oleh CCTV pada Senin 25 Agustus 2025. Dari hasil rekaman terlihat pelaku membawa lari satu unit sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan. Ini adalah hasil rekaman CCTV lingkungan warga di Jalan Peres dekat restoran Kaya Rasa, Semarang Utara, Jawa Tengah pada Senin 25 Agustus 2025 dini hari. Dua orang pria terlihat tengah mengincar satu unit motor yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut. Satu pelaku yang menggunakan sweater putih memantau lokasi, sedangkan satu pelaku lain yang menggunakan baju hitam dan topi menuju motor trail yang diincar berjenis Honda CR-V. Memastikan kondisi aman, pelaku berbaju hitam kemudian merusak kunci kontak motor trail incaran dan mendorongnya. Setelah didorong, kedua pelaku lalu menyalakan dan membawa kabur motor tersebut. Leni Ananda Anggraini, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di dekat Komplek PU Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 26 Agustus 2025. Seorang pelaku yang kabur saat dikejar warga malah berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor lain yang terparkir di pinggir jalan. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam aktivitas pelaku pencurian sepeda motor di dekat Komplek PU Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 26 Agustus 2025 siang. Seorang pelaku terlihat dikejar oleh sejumlah warga usai mencoba melakukan pencurian sepeda motor di lingkungan warga. Dengan membekali diri menggunakan batu, pelaku pencurian sepeda motor yang dikejar warga itu pun berhasil kabur. Sialnya, pelaku yang kabur itu malah mendapatkan motor curian baru yang terparkir di pinggir jalan saat dia dikejar warga tersebut. Diketahui satu unit motor yang dibawa kabur pelaku curanmor itu adalah milik salah seorang warga yang tengah belanja di warung kelontong di sekitar lokasi. Anugrah Ridatul Ais, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pekerja tersengat oleh listrik saat memasang baliho di papan reklame di Jalan Panglima Batur Barat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan korban mengalami luka bakar serius serta kondisi tubuhnya sangat lemah. Sementara proses evakuasi dilakukan menggunakan tali oleh petugas PLN dan relawan gabungan. Kejadian terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat saat korban bersama rekannya mengganti spanduk lama dengan yang baru. Saksi mata bernama Jali yang berada di warung kopi dekat lokasi mengaku mendengar suara letusan keras yang diduga akibat sengatan listrik. Evakuasi korban membutuhkan waktu cukup lama. Petugas PLN dan relawan gabungan harus mengikat tubuh korban menggunakan tali sebelum diturunkan perlahan dari ketinggian. Korban kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru untuk mendapatkan perawatan intensif. Humas Rumah Sakit Daerah Idaman, Yudi, menjelaskan korban mengalami luka bakar dan akan menjalani tindakan medis debridement. Sementara itu, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di sekitar papan reklame tempat insiden terjadi. Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap Rahmat Syukur terkait dengan kasus pembunuhan pegawai Bank Muhammad Ilham Pradipta di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Rahmat Syukur ditangkap karena diduga menyediakan tim pantau dan juga tim IT untuk membuntuti aktivitas korban.
Tim Jatanras Polda Metro Jaya awalnya mendatangi rumah Rahmat Syukur di kawasan Candisari, Semarang. Namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Setelah penyisiran, petugas berhasil mengamankan Rahmat di Ungaran Barat tanpa ada perlawanan. Dalam penangkapan, Rahmat terlihat memakai kemeja hitam dan hanya tertunduk lesu saat dibawa ke Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam, Rahmat berperan menyediakan tim pantau untuk mengikuti kegiatan korban, serta tim IT untuk melacak aktivitasnya. Hingga kini polisi telah menangkap 15 tersangka dalam kasus ini, termasuk Dwi Hartono yang diketahui sebagai motivator dan pengusaha bimbel. Natania Astria, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan brutal ini terjadi di wilayah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 22 Agustus 2025. Seorang pria mengalami luka bacok di tangan dan kakinya akibat menjadi korban begal. Beginilah aksi begal sadis yang terekam kamera amatir yang tersebar di media sosial Instagram pada Jumat 22 Agustus 2025 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Seorang pengendara motor menjadi bulan-bulanan para pembegal sadis di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pembegal menyerang korban dengan menggunakan parang dan juga celurit. Mereka membabi buta membacok korban hingga korban sempat terjatuh. Beruntung korban bisa menyelamatkan diri dari serangan para pelaku begal tersebut. Akibat aksi pembegalan ini, korban kehilangan motor, handphone, dan juga dompet. Menurut keterangan istri korban, saat penyerangan terjadi, korban sedang melakukan perjalanan untuk mengantar orderan dagangannya. Namun tiba-tiba gerombolan begal datang dan langsung menyerang suaminya. Istri korban meminta pihak kepolisian agar bisa menindak tegas para komplotan begal sadis tersebut karena sudah sangat meresahkan dan juga mengancam keselamatan warga. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumah kos Jalan Brantas Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, dan juga diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Dan polisi sudah mengamankan seorang terduga pelaku, sementara motif pembunuhan masih didalami oleh petugas. Peristiwa penemuan mayat ini pertama kali diketahui warga menjelang waktu sholat maghrib saat mendengar suara gaduh dari luar rumah. Sejumlah saksi menyebutkan korban sudah tergeletak di depan kosan dalam kondisi bersimbah darah, sehingga warga segera melaporkan ke pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Tegal Kota AKP Eko Setiabudi membenarkan kejadian ini dan menyatakan pihaknya masih melakukan penyidikan untuk mengungkap motif serta peran terduga pelaku yang sudah diamankan. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardina Tegal untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar menjadi korban penyerangan oleh pelajar lainnya saat sedang mengendarai motor untuk melakukan praktek kerja lapangan atau PKL di salah satu bengkel dekat sekolahnya. Dan korban pemirsa mengalami luka bacok di pinggangnya akibat diserang pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Inilah rekaman video amatir yang beredar di media sosial Instagram saat dua remaja berboncengan sepeda motor yang diserang oleh pelajar lainnya di Jalan Jambore Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat 22 Agustus 2025. Dua remaja itu diserang menggunakan senjata tajam oleh pelajar lainnya yang juga menggunakan sepeda motor. Diketahui dua remaja yang diserang itu merupakan siswa dari PKP Jakarta Timur yang saat kejadian sedang diminta belanja spare part oleh atasannya di bengkel tempat praktek kerja lapangan mereka. Namun setibanya di lokasi, mereka bertemu dengan pelaku dan langsung diserang secara tiba-tiba. Satu dari dua remaja yang diserang menderita luka bacokan di pinggangnya dan kasus ini sudah dilaporkan korban ke kantor Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang bayi laki-laki ditemukan warga dalam tas plastik kuning di Kelurahan Karang Taruna, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Rabu 27 Agustus 2025. Diduga bayi tersebut belum lama dilahirkan lantaran terdapat bercak darah dan juga tali pusar yang juga masih basah. Warga langsung mengevakuasi ke Puskesmas Pelaihari. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di semak-semak di Jalan Petesan, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Rabu 27 Agustus 2025 siang. Bayi tersebut pertama kali ditemukan seorang perempuan berusia 50 tahun saat melihat tas plastik belanja berwarna kuning tergeletak yang ternyata berisi bayi tanpa sehelai kain pun. Bidan di Puskesmas setempat menyebutkan kondisi bayi masih dipenuhi bercak darah dan tali pusar yang masih basah, mengindikasikan belum lama dilahirkan.
Taufik Rahman, warga lainnya menjelaskan, bayi tersebut sudah dikerumuni semut sehingga langsung ia evakuasi menggunakan mobil pribadi ke puskesmas terdekat. Barang bukti berupa tas plastik juga sudah diamankan. Sementara kasus penemuan bayi ini masih dalam penanganan Polsek Pelaihari bersama Dinas Sosial Tanah Laut. Aura Desmita, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, oknum guru SMP Negeri 13 Kota Bekasi yang dijemput KPAD dan diserahkan ke polisi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Bekasi Kota. Pelaku oknum guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pencabulan terhadap anak didiknya di sekolah. Joko, oknum guru olahraga SMP Negeri 13 Kota Bekasi, hanya bisa tertunduk saat ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap anak didiknya sendiri. Joko digiring petugas di kantor polisi dengan menggunakan baju orange bertuliskan tahanan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan pelaku melakukan pelecehan kepada siswinya yang masih berusia 14 tahun saat berada di ruang OSIS sekolah. Bahkan, perbuatan bejat itu sudah dilakukan pelaku hingga 3 kali dan membuat korban mengalami trauma berat hingga pernah mencoba melukai diri sendiri. Kejadian pada hari Kamis 14 Agustus ketika korban bersama rekan-rekannya berada di ruang OSIS SMP yang ada di Kota Bekasi. Kemudian pelaku masuk dan pelaku ini merupakan salah satu guru di sekolah tersebut dan juga selaku pembina OSIS. Luar biasa. Kemudian siswa-siswi yang lain keluar. Kemudian pelaku ini dari belakang memegang korban. Jadi dirangkul dari belakang, kemudian juga memegang bagian intim yang di atas, kemudian juga memegang bagian intim yang di bawah daripada korban. Dan menurut pengakuan korban, ini pelaku sudah 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Jadi bukan yang tanggal 14 Agustus itu bukan yang pertama, tapi sudah yang ketiga kali. Kemudian korban dengan adanya perbuatan itu merasa shock, kemudian juga belajar juga kurang ini, kemudian orang dan berupaya untuk melukai diri sendiri. Dan ini juga kami juga sudah, kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres, kemudian kita amankan daripada pelaku tersebut. Dan kami juga sudah berkomunikasi kaitan dengan psikologi terhadap anak tersebut kepada KPAD, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah, dan juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Bekasi. Terduga pelaku JO yang berusia 59 tahun ini merupakan guru olahraga sekaligus pembina OSIS di sekolah tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Kasus ini terungkap setelah ratusan alumni dan orang tua murid melakukan aksi demo di depan sekolah pada Senin 25 Agustus 2025 kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum West Hub di Jalan Panjang Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Fasilitas SPKLU West Hub ini merupakan bagian dari peningkatan fasilitas dari upaya PLN guna memperluas ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan. Dengan dihadiri jajaran Forkopimda Jakarta Barat, SPKLU West Hub resmi diluncurkan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum West Hub ini diperluas sebagai langkah guna mewujudkan green energy di wilayah perkotaan, sebagai stasiun pengisian daya mobil listrik yang jumlah peminatnya kian hari makin bertambah. SPKLU ini hadir dan ditempatkan di sejumlah titik-titik strategis yang mudah diakses oleh masyarakat luas. SPKLU ini dirancang dengan sistem teknologi fast charging dan sistem monitoring digital hingga dapat menghemat waktu saat melakukan pengisian daya, di mana efisiensi waktu ini dapat membantu masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. General Manager PLN UID Jakarta Raya Moh Ande Amcaminurdin menjelaskan
bahwa kehadiran SPKLU West Hope ini bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari transisi energi di mana masyarakat perkotaan kini mulai beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Selain itu, PLN juga akan berkolaborasi dengan lintas sektor guna mewujudkan ekosistem energi bersih dan sehat serta bebas emisi, khususnya di wilayah perkotaan. Jadi hari ini ya kami di Jakarta Raya kerjasama sama WSH yang ada di Jakarta Barat dari juga Pak Wali Kota ini malah meresmikan SPKLU yang ada di WSH. Adalah 2 unit SPKLU dari kotanya ada 4 nodo, ini semuanya DC. SPKLU yang ada di WSH ini adalah masuk kepada SPKLU Pasar G. Ada 50 kW dan juga ada yang 100 kW. Ya, alhamdulillah WSH ini adalah salah satu SPKLU yang ramai di Jakarta Barat. Ya, transaksinya rata-rata ada lebih dari 40 mobil lah ya, di sini yang bisa kita setiap hari. Sebagai informasi, saat ini lebih dari 580 unit SKLU telah tersedia di area publik, dengan sebaran 306 di berbagai lokasi berbeda, di mana hal ini dapat memudahkan warga yang memiliki kendaraan listrik untuk melakukan pengisian daya, tanpa khawatir kehabisan daya. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal nelayan berisi 17 orang ABK tenggelam di perairan Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam kejadian ini, pemirsa, 14 orang ABK berhasil selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 2 ABK lainnya masih belum ditemukan. Kondisi cuaca yang cukup. Sebuah kapal nelayan bernama KM Tegar Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Rabu malam. Kapal ini berisi 17 orang nelayan dan tenggelam usai dihantam ombak besar ketika berlayar dari Pulau Condong menuju Pulau Tegalmas. Dalam kejadian itu, 14 orang berhasil selamat setelah dievakuasi oleh nelayan yang melintas. Sementara 1 nelayan bernama Alif meninggal dunia, dan 2 lainnya bernama Kasbani dan Karim masih belum ditemukan hingga saat ini. Hingga Kamis ini, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap 2 korban yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan di area laut dan bibir pantai. Untuk kejadian, pukul 21.30, KM Tegar Jaya yang sedang melakukan perjalanan dari Pulau Condong menuju ke sekitar perairan Tegalmas dihantam ombak besar yang mengakibatkan kapal tersebut tenggelam. Kemudian 17 POB yang berada di atas kapal tersebut berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari kapal. Dan update sampai dengan saat ini dari 17 POB, 15 berhasil terevakuasi dengan rincian 14 dalam kondisi selamat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan mudah-mudahan pukul 06.00 nanti ya, RIB 03 akan kembali melakukan pencarian terhadap 2 orang POB yang masih dalam pencarian. Dari Pesawaran, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, pastinya juga kita turut prihatin dengan kejadian yang terjadi, apalagi kita juga melihat ada korban juga seperti itu, ada 1 orang yang meninggal dunia dan juga ada belasan orang yang ditemukan ataupun selamat seperti itu ya. Tapi memang kalau misalnya kita melihat kondisi laut ataupun keindahan laut dengan view-nya, pasti banyak sekali orang-orang yang menyukai. Betul. Dan ini juga pasti dengan aktivitas di laut ini pasti banyak sekali orang-orang yang menyenangkan sekali di sana ya. Dan kalau kita lihat memang kalaupun ingin berlayar ataupun aktivitas di laut, kita harus melihat dulu kondisinya seperti apa, ombaknya, kehebatan ombaknya seperti apa, terus besarnya dari angin ombaknya juga seperti apa, karena kita tidak mau kan hal-hal yang seperti ini bisa terjadi seperti itu. Dan mungkin ini adalah salah satu langkah agar nantinya kita akan bisa jauh lebih berhati-hati. Betul, memang ini menjadi resiko seorang nelayan ataupun ABK yang memang bekerja di perairan ataupun di laut ya, Festi. Betul. Di mana kita bisa mengetahui ternyata ombak ataupun kekencangan pada angin kita tidak bisa tahu dan kapan terjadinya. Dan kita berharap bahwasanya memang mungkin di fasilitas kapalnya dilengkapi lagi mungkin dari pelampung ataupun hal-hal yang lain yang memang bisa menunjang. Ada ban tambahan seperti itu betul ya. Sekali, bagaimana bisa menunjang keselamatan daripada saat berlayar tersebut. Karena memang kita ketahui sudah memakan banyak sekali korban, terutama saat ini yang kita informasi
informasikan beritanya di mana ada 1 nelayan yang akhirnya tewas, 14 selamat dan 2 lainnya masih ditemukan. Untuk korban yang masih belum ditemukan, kita berharap bahwasanya tim SAR gabungan ataupun pihak terkait dapat segera untuk mencari lagi ataupun mengevakuasi korban-korban yang belum ditemukan. Dan pasti juga kita berdoa, besar harapan kami semoga korban-korban yang belum ditemukan saat ini bisa segera ditemukan, dan kita juga turut apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim SAR gabungan dan juga pihak-pihak terkait yang juga turut berkolaborasi untuk menemukan korban-korban lainnya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo area-area Surabaya, kini Sinpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembukaan pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2025 di AXBSD Tangerang pada Kamis pagi. Pameran ini tentunya menampilkan potensi unggulan dari ratusan sekabupaten Indonesia dalam bidang perdagangan pariwisata, investasi, dan juga pengadaan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2025 yang digelar di AXBSD Tangerang pada Kamis pagi 28 Agustus 2025. Pameran ini menampilkan berbagai potensi di bidang perdagangan, pariwisata, investasi, dan pengadaan dari pemerintah kabupaten se-Indonesia. Pameran yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ini menampilkan potensi komoditas investasi, pengadaan, dan juga pelayanan publik dari 299 kabupaten di seluruh Indonesia, serta mitra dalam dan juga luar negeri. Acara ini rutin diselenggarakan sejak tahun 2005 sebagai ajang promosi dan kerjasama antar wilayah. Setibanya di lokasi, kedatangan Presiden Prabowo turut disambut oleh Ketua Umum APKASI periode 2025-2030, Bursa Zardobi. Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Teddy Indrawijaya, dan juga Mendagri Tito Karnavian. Turut hadir pula beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, serta perwakilan kedutaan besar negara sahabat. Usai menyapa para undangan dan juga memberikan pengarahan kepada pemerintah kabupaten serta jajaran Kemendagri, Presiden Prabowo juga meresmikan pembukaan Expo dengan memukul gong, disambut tepuk tangan meriah dari sekitar 1.500 peserta. Expo digelar 28 hingga 30 Agustus 2025, diikuti 299 kabupaten dan mitra. Setelah acara pembukaan, Presiden bersama rombongan meninjau berbagai stand pameran yang menampilkan potensi unggulan daerah. Pameran ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah dengan investor dan juga mitra usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Satgas Garuda Merah Putih 2 TNI kembali berhasil melaksanakan misi airdrop bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Hingga hari Selasa 26 Agustus 2025, total bantuan yang sudah diterjunkan ini mencapai 91,4 ton atau setara 520 bundal. Dua pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan nomor registrasi A1339 dan A1344 diterbangkan dari Yordania menuju wilayah sasaran. Sebanyak 64 personil terlibat dalam misi ini yang meliputi awak pesawat dan tim pendukung. Sepanjang 10 hari pelaksanaan, bantuan yang berhasil diterjunkan antara lain 17,8 ton di hari pertama, 10,3 ton di hari kedua, dan selanjutnya hingga total 91,4 ton. Misi penerbangan formasi 2 pesawat berlangsung aman dan lancar dengan total waktu terbang mencapai 40 jam 10 menit. Seluruh pesawat kru dan juga personil pendukung dilaporkan dalam kondisi baik serta misi berjalan sesuai dengan rencana.
Satgas Garuda Merah Putih 2 masih akan melanjutkan konsolidasi pada 29 hingga 30 Agustus sebelum melakukan ferry flight ke Mesir pada 31 Agustus dan dijadwalkan kembali ke tanah air pada 21 September 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebutuhan susu terus meningkat setiap tahun. Sapi perah bisa menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan protein hewani bagi bangsa. Dan dengan investasi sapi perah, pemerintah tidak hanya membuka peluang usaha, melainkan juga ikut memperkuat kedaulatan pangan nasional. Pemerintah terus bergerak membangun kemandirian pangan hewani melalui Kementerian Pertanian, salah satunya melalui investasi di sektor sapi perah, yang kini juga dikembangkan dengan melibatkan pihak swasta. Sapi perah dinilai bisa menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan protein hewani bagi bangsa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri serta memperkuat posisi peternak rakyat dalam rantai pasok nasional. Langkah ini juga menjadi dukungan nyata terhadap program prioritas pemerintah seperti program makan bergizi gratis dengan memastikan ketersediaan susu berkualitas bagi generasi muda Indonesia. Dalam hal ini pemerintah juga tidak bertindak sebagai penyedia modal atau ternak, melainkan berperan sebagai fasilitator, mempertemukan peternak dengan investor, membuka ruang kolaborasi dan juga mengawal tata kelola yang juga sehat. Fokus utama program ini mencakup peningkatan populasi sapi perah, pengembangan peternakan yang berkelanjutan, kemitraan bisnis yang saling setara dan saling menguntungkan, penguatan rantai pasok susu serta peningkatan nilai tambah hasil ternak. Kemitraan ini dinilai bukan sekedar investasi tapi langkah besar menuju kedaulatan pangan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejak diresmikannya Menteri Sosial Saifullah Yusuf 1 Agustus 2025, kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 34 Lebak, Banten sudah 3 pekan berlangsung dan juga berjalan dengan lancar. Dan para siswa mengaku senang dapat bersekolah di sekolah rakyat dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Seperti inilah suasana kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 34 Lebak yang berada di Gedung Sementara Badan Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Banten, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat para siswa antusias mengikuti pembelajaran, sejumlah materi pembelajaran dan pembekalan siswa yang telah dirumuskan sesuai kurikulum dapat diikuti dengan baik. Kegiatan belajar mengajar di setiap kelas berlangsung lancar dengan kehadiran siswa-siswi di masing-masing kelas. Total ada 4 kelas di gedung BPMP yang digunakan oleh 100 siswa sekolah rakyat dari seluruh wilayah Lebak. Salah seorang siswa SRMA 34 Lebak mengaku sangat antusias setelah 3 minggu berada di sekolah rakyat. Awalnya ia sempat kaget karena biasa bangun jam 5 atau jam 6, namun di sini harus bangun jam 4 pagi. Awal-awal di sini agak kaget ya, biasa kan kalau bangun di rumah jam 5, jam 6, kalau di sini harus jam 4. Tapi lancar ya terus. Alhamdulillah lancar. Tapi masih betah. Alhamdulillah betah. Udah nggak ada keinginan untuk loncat pagar pulang ke Cilang. Nggak ada. Kalau untuk ini makanan dan sebagainya cocok. Kalau untuk makanan alhamdulillah cocok. Katanya suka jajan mie ya kalau malam-malam ya. Kurang tahu. Oh, enggak. Kamu enggak kurang gitu porsinya. Terus pelajarannya sulit nggak? Kalau pelajaran sih agak sulit soalnya kan saya lulusannya tahun 2003-2024. Oh, sempat nunda setahun. Iya. Jadi agak ini untuk mengikutin ya, agak iya. sulit untuk mengikutin. Tapi sejauh ini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke. Terus kalau Awaludin cita-citanya mau jadi apa? Jadi TNI, Pak. Hal yang sama dikatakan siswa yang merasa senang dapat sekolah di sekolah rakyat. Apalagi dengan sejumlah fasilitas yang ada mulai dari makan, tempat belajar hingga asrama. Senang, bahagia, bisa ketemu sama teman-teman, ngobrol, bisa makan bareng, ngobrol bareng. Terus ada kendala nggak sama belajar di sini? Nggak ada sih. Dari mana? Oh, Cileres. Ada adaptasi gak sih antara kan di sini pasti beda lingkungan itu gimana? Bisa ketemu teman-teman baru, bisa ceritain? Mungkin di rumah lebih banyak merenung kan, di sini lebih bahagia gitu, senang, bisa ngobrol, jadi nggak banyak renung gitu. Tapi berarti otomatis betah ya di sini kan? Sementara Kepala Sekolah SRMA 34 Lebak, Chandra Lestiana Udiharja, menyampaikan selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala berarti karena dukungan luar biasa dari banyak pihak.
Dari 100 siswa yang ada terdiri dari 51 siswa dan 49 siswi. Semuanya masih lengkap dan mereka betah tinggal di asrama. Oke, pembelajaran kondusif ya, guru-guru sudah mulai masuk. Sekarang sedang ada kegiatan persiapan oleh wali kelas untuk matrikulasi, persiapan pembelajaran di tingkat SMA. Pak, belajarnya apa aja sih Pak yang mereka lakukan di SR ini? Nah, yang pertama masa persiapan. Jadi untuk mengetahui literasi anak, misalkan mendeteksi dini, anak sudah lancar perkalian belum, lancar membaca belum. Jangan sampai terjadi seperti yang kita dengar gitu ya. Anak lulus SD, lulus SMP nggak bisa baca karena belum ada matrikulasi, tahu-tahu langsung materi SMA gitu. Makanya kita deteksi dini dengan yang namanya masa persiapan ini, termasuk literasi digital, terus kepemimpinan dan sebagainya. Hasilnya Pak seperti apa? Nah, ini sedang dilaksanakan. Nanti akan dilaporkan dalam bentuk grafik gitu ya oleh operator gitu. Mana-mana saja yang perlu kita siapkan sehingga ketika nanti sudah memasuki materi itu tidak ada lagi anak yang belum siap dalam pembelajaran. Terus sejauh ini Pak ada kendala nggak Pak dari pembelajaran SR? Sejauh ini yang kami pantau lancar pembelajaran. Kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 Lebak diharapkan menjadi model pendidikan alternatif bagi siswa-siswi dari keluarga kurang mampu. Melalui fasilitas dan pendampingan yang disediakan, Sekolah Rakyat ini menjadi harapan baru untuk melahirkan generasi muda yang mandiri, cerdas, dan berdaya saing. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Mardani Alisera mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September mendatang. Menurutnya pemirsa, hal ini menjadi bagian penting, terlebih Presiden Prabowo Subianto mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia di kancah internasional. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 25 September mendatang di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di hari pertama dengan posisi urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kehadiran Kepala Negara Indonesia ini menandai momen penting karena Prabowo menjadi presiden pertama yang hadir langsung dalam sidang PBB setelah absen selama 1 dekade. Kabar baik itu langsung disambut baik sekaligus apresiasi oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Mardani Alisera. Mardani menilai Presiden Prabowo merupakan sosok yang selalu mengangkat martabat dan nama harum Indonesia dalam kancah internasional. Dirinya berharap dalam pidato Presiden Prabowo nanti dapat mengangkat isu mengenai kemerdekaan negara Palestina, kerjasama global, serta dapat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat global. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa dan bravo, sudah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang bicara langsung di sidang umum PBB. Forum tertinggi dunia, memang bukan pengambilan keputusan, tapi tetap sangat penting. Apresiasi kepada Presiden Prabowo yang selalu mengangkat harkat martabat dan nama harum Indonesia di pentas dunia. Jangan lupa titip kemerdekaan Palestina dan kerjasama global South to South dan juga menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat global. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan digitalisasi pendidikan dari Mendikdasmen Abdul Muti. Dalam pertemuannya tersebut, pemirsa, dibahas progres distribusi perangkat digital dan juga kesiapan guru dalam mendukung program tersebut. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengenai perkembangan program digitalisasi pendidikan. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muti menyampaikan bahwa pelaksanaan program digitalisasi sudah mulai berjalan dengan baik. Menanggapi isu yang beredar, Abdul Muti menegaskan bahwa tidak semua sekolah akan langsung menerima perangkat digital tanpa proses pengajuan. Dia menjelaskan bahwa distribusi perangkat dilakukan berdasarkan formulir yang diisi oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Untuk mendukung implementasi program, Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan materi pembelajaran khusus yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima. Selain itu, pelatihan bagi guru juga tengah disiapkan agar perangkat digital dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses belajar mengajar. Tadi kami menyampaikan kepada Bapak Presiden progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insya Allah semuanya lancar. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu. Jadi kalau kemarin sempat beredar kabar bahwa semua sekolah itu yang sudah tidak perlu dikirim, itu tidak benar adanya berita itu. Karena pengiriman itu berbasis form yang kita siapkan, dan sekolah yang memang tidak memerlukan ya tidak kita kirim. Tapi semuanya berjalan dan sesuai arahan Pak Presiden, insya Allah program ini akan bisa kita laksanakan secara benar, sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan Bapak. Menyiapkan materi-materi pembelajarannya, sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang nanti dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP itu. Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia buka suara atas fenomena kelangkaan bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Dan Bahlil menegaskan akan memperkuat peran PT Pertamina dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM masyarakat. Pemerintah akan memperbanyak suplai BBM untuk masyarakat melalui Pertamina. Sementara itu, Bahlil mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan kuota suplai BBM kepada perusahaan pengelola SPBU swasta dalam jumlah yang sama dengan tahun kemarin. Bahlil menambahkan, setiap perusahaan pengelola SPBU swasta disebut juga menerima tambahan kuota senilai 10% suplai BBM. Saya ingin mengatakan bahwa semua perusahaan-perusahaan swasta itu telah mendapatkan kuota impor yang jumlahnya sama dengan 2024 ditambah dengan 10%. Dan saya ingin mengatakan bahwa hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya. Jadi Pertamina kita yang akan memperkuat kita. Sebagai informasi, sejumlah produk BBM di SPBU Shell Indonesia kosong pada Rabu kemarin. Presiden Direktur dan Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian mengatakan, produk BBM dimaksud diantaranya Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro Plus. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangkaian Hari Juang Polri serta HUT ke-RI ke-80 tahun, Mabes Polri juga menggelar bakti sosial dengan pengobatan gratis untuk warga Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut pemirsa sekaligus meninjau pembangunan sekolah Kemala Taruna Bayangkara. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis untuk warga yang berada di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kegiatan baksos meliputi pengobatan mata, tensi, poli umum, poli bedah, poli gigi, dan lain-lain. Dalam upaya meringankan beban masyarakat, Komjen Pol Dedi Prasetyo juga membagikan ratusan paket sembako. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan kegiatan baksos ini dalam rangka Hari Juang Polri serta HUT RI yang ke-80 tahun. Polri lebih mendekatkan diri dengan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Di kesempatan yang sama, Wakapolri meninjau langsung pembangunan sekolah unggulan SMA Kemala Taruna Bayangkara pertama di Indonesia, melaksanakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pada hari ini, alhamdulillah, mati-mati. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 dan juga dalam rangka memperingati Hari Juang Polri yang ke-80, kemarin diperingati pada tanggal 21 Agustus yang lalu. Hari ini kami dalam rangka memperingati hari tersebut melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan. Sekaligus meninjau progres untuk mengetahui pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara. Merupakan salah satu SMA unggulan masuk di dalam ekosistem Garuda. Jadi kebetulan hadir juga Yayasan Kader Bangsa, Pak Miftah bersama tim, terima kasih.
dan rekan-rekan filantropi juga hadir untuk melihat secara objektif bagaimana progres untuk pembangunan SMA Kemala Taruna Bayangkara. Insya Allah SMA unggulan ini akan bisa beroperasi tahun depan. Ini dalam rangka apa sih Bu dikasih sembako ini? Dari kesehatan. Oh, kesehatan. Dari mana? Dari siapa? Dari Bapak ini. Dari Bapak Polisi. Tadi ikut kegiatan apa aja Bu? Periksa kesehatan atau apa? Kepala pusing. Benar-benar sakit kaku. Tapi ikut tadi pemeriksaan kesehatan. Iya. Dikasih apa Bu sama dokter? Kasih obat. Sama itu paket apa nih Bu? Ya? Dapat paket apa aja nih Bu? Kayaknya sembako, beras, minyak, susu, gula. Diharapkan dengan kegiatan baksos, dengan pengobatan gratis serta pembagian sembako bisa meringankan beban masyarakat di tengah krisis ekonomi saat ini. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Polri untuk masyarakat, banyak sekali inisiasi dan juga program-program yang juga dikeluarkan oleh Polri ataupun Mabes Polri seperti itu, hal-hal yang positif untuk masyarakat Indonesia selain untuk melayani mereka, tapi juga bisa untuk memberikan hal-hal positif seperti bakti sosial. Betul. Tadi juga memperingati Hari Juang Polri seperti itu, tapi tidak hanya di Hari Juang Polri saja, tapi juga ada HUT Bayangkara kemarin sempat dilaksanakan dengan mengingat ini kan ada HUT ke-80 Republik Indonesia, dan ini juga sebagai rangkaian penutup dari HUT ke-80 pastinya. Dan tidak hanya dari Hari Juang Polri saja, tapi juga ada HUT Polwan, dan pasti juga banyak sekali langkah-langkah ataupun inisiasi program yang sangat luar biasa. Tadi juga ada bakti-bakti sosial ataupun bagi-bagi terkait dengan pangan mungkin. Betul. Terus juga ada pangan murah, kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa sekali yang bisa membantu dan juga meringankan beban masyarakat. Betul, tidak hanya dari bakti sosial, namun dari Polri ataupun Mabes Polri juga melakukan pengobatan gratis, yang dimana memang ini ternyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Karena memang kita ketahui dari program Prabowo saja sudah ada cek kesehatan gratis, pastinya dari Polri akan menggelar bagaimana pengobatan gratis, bakti sosial, bahkan kalau kita ketahui tidak hanya 2 itu saja Festi, namun dari Polri juga telah mengecek bagaimana sekolah Kemala Taruna Bayangkara. Betul. Yang nantinya akan ditempati generasi muda yang akan berjuang untuk bagaimana Polri ke depannya, karena memang Betul. kita ketahui Polri menjadi kepercayaan masyarakat. Kita berharap bahwasanya generasi muda yang akan bersekolah di sana bisa menjaga peran dari Polri tersebut. Amin. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmen dalam transparansi keuangan daerah. Tentunya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan laporan realisasi APBD secara terbuka, dan tentunya langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi ibu kota. Ada 147 kelas, dan ini adalah konferensi pers pertama kali yang pernah terjadi di Republik ini mengenai APBD. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD secara terbuka kepada publik. Dalam laporannya, Pramono juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi Jakarta berjalan stabil. Inflasi berhasil terjaga dan kesempatan kerja semakin terbuka lebar bagi masyarakat. Pemerintah Jakarta berharap pengelolaan APBD dapat terus dilakukan secara transparan dan juga profesional, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh warga Jakarta. Realisasi APBD 91,34 triliun, pendapatan daerah sudah mencapai 43,65 triliun. Jakarta kurang lebih 10-15% di atas pendapatan nasional.
problem utama di Jakarta adalah Gini rasio atau disparitas kaya miskin. Sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan program pangan bersubsidi. Laporan realisasi APBD ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Banten, Andra Soni juga turun langsung meninjau kondisi jalan poros Desa Karya Jasa, Kabupaten Lebak yang rusak parah pada Rabu 27 Agustus 2025. Jalan sepanjang sekitar 3,4 km yang selama ini dirusak, ini menghambat aktivitas warga, khususnya para petani. Harapan masyarakat Desa Karyajaya, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak untuk memiliki akses jalan layak kian dekat. Gubernur Banten Andra Soni turun langsung meninjau kondisi jalan poros desa yang rusak parah pada Rabu 27 Agustus 2025. Jalan sepanjang sekitar 3,4 km itu selama ini menghambat aktivitas warga, khususnya para petani yang juga mengandalkan akses tersebut untuk distribusi hasil pertanian. Andra menegaskan pembangunan jalan akan dilakukan secara kolaboratif. Selain melalui APBD Provinsi Banten, akan ada dukungan dari APBD Lebak dan juga APBDes Desa Kertajaya masing-masing sepanjang 1 km. Ia juga mengakui tantangan pembangunan tidak ringan mengingat kemampuan APBD yang juga terbatas. Karena itu Pemprov Banten juga membuka ruang kerjasama dengan pemerintah pusat melalui Banpres. Kami meninjau jalan di desa ini, juga meninjau tadi persawahan dan juga berinteraksi dengan masyarakat. Harapan dari masyarakat adalah adanya pembangunan jalan dan kami sudah berdiskusi dengan Pak Bupati, dengan Pak Kepala Desa, yang juga dihadiri oleh PU dari Provinsi dan PU dari Kabupaten Lebak. Ada kurang lebih sekitar 3,4 km jalan yang memang rusak berat dan ini mengganggu aktivitas masyarakat dan juga mengganggu produktivitas masyarakat. Maka mudah-mudahan dalam perubahan APBD ini bisa ditangani. Insya Allah kami akan persiapkan agar ini bisa terlaksana di tahun anggaran ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Provinsi Banten, Arlan Marzan, menambahkan bahwa anggaran pembangunan sepanjang 3,4 km sudah direncanakan sebesar 6,9 miliar di APBD perubahan tahun 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polresta Bogor Kota melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ataupun BINLU ke sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu 27 Agustus 2025. Para siswa diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, bullying, tawuran pelajar, serta larangan mengendarai sepeda motor bagi yang masih duduk di bangku sekolah. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Polresta Bogor Kota pada Rabu 27 Agustus 2025, Polresta Bogor Kota melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ke sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat. Kegiatan BINLU merupakan upaya Polresta Bogor Kota untuk membekali generasi muda agar lebih bijak dalam bertindak, menjauhi perilaku negatif, serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, bullying, tawuran pelajar, serta larangan mengendarai sepeda motor bagi yang masih duduk di bangku sekolah. Melalui penyuluhan ini, Polresta Bogor Kota berharap para pelajar dapat menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi sekaligus menjadi pelopor keselamatan serta ketertiban di lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, oknum guru SMP Negeri 13 Kota Bekasi yang dijemput KPAD dan diserahkan ke polisi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Bekasi Kota. Pelaku oknum guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pencabulan terhadap anak didiknya di sekolah. Joko, oknum guru olahraga SMP Negeri 13 Kota Bekasi, hanya bisa tertunduk saat ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap anak didiknya sendiri. Joko digiring petugas di kantor polisi dengan menggunakan baju orange bertuliskan tahanan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan pelaku melakukan pelecehan kepada siswinya yang masih berusia 14 tahun saat berada di ruang OSIS sekolah. Bahkan, perbuatan bejat itu sudah dilakukan pelaku hingga 3 kali dan membuat korban mengalami trauma berat hingga pernah mencoba melukai diri sendiri. Kejadian pada hari Kamis 14 Agustus ketika korban bersama rekan-rekannya berada di ruang OSIS SMP
yang ada di Kota Bekasi. Kemudian pelaku masuk, dan pelaku ini merupakan salah satu guru di sekolah tersebut dan juga selaku pembina OSIS. Luar biasa. Kemudian siswa-siswi yang lain keluar, kemudian pelaku ini dari belakang memegang korban, jadi dirangkul dari belakang, kemudian juga memegang bagian intim yang di atas, kemudian juga memegang bagian intim yang di bawah daripada korban. Dan menurut pengakuan korban, ini pelaku sudah 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Jadi bukan yang tanggal 14 Agustus itu bukan yang pertama, tapi sudah yang ketiga kali. Kemudian korban dengan adanya perbuatan itu merasa shock, kemudian juga belajar juga kurang ini, kemudian orang dan berupaya untuk melukai diri sendiri. Dan ini juga kami juga sudah, kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres, kemudian kita amankan daripada pelaku tersebut. Dan kami juga sudah berkomunikasi kaitan dengan psikologi terhadap anak tersebut kepada KPAD, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah, dan juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Bekasi. Terduga pelaku JO yang berusia 59 tahun ini merupakan guru olahraga sekaligus pembina OSIS di sekolah tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Kasus ini terungkap setelah ratusan alumni dan orang tua murid melakukan aksi demo di depan sekolah pada Senin 25 Agustus 2025 kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya yang masih berumur 3 bulan dan langsung menguburnya di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Jayapura, Papua pada Sabtu 23 Agustus 2025. Diduga aksi nekat si ibu dilakukan usai cekcok dengan suami yang tidak memberikan nafkah. Misteri tewasnya seorang anak berusia 3 bulan di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan yaitu ibu kandungnya sendiri. Aparat yang bergerak cepat berhasil mengamankan sang ibu yang bernama Siti Hardianti, warga Kampung Vietnam di rumahnya. Dari hasil penyelidikan, awalnya pelaku mengarang cerita jika anaknya diculik orang. Namun belakangan terkuak, sang anak tewas dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri lantaran kecewa dengan suaminya karena tidak diberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayuka menjelaskan, kasus pembunuhan ini terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sang ibu nekat membunuh anaknya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bernapas. Setelah itu pelaku mengubur bayinya di bagian belakang rumahnya. Usai melakukan aksinya, pelaku Siti Hardianti mengarang cerita bahwa bayinya diculik sehingga keluarga dan kerabat dekat melakukan pencarian di sekitar kampung hingga melakukan blokade jalan utama Sarmi Jayapura dengan tujuan mencegah pelaku pencurian bayi keluar dari Kabupaten Sarmi. Bahkan untuk membuat keluarga dan kerabat percaya dengan cerita bohongnya, Siti mengambil barang milik korban berupa tas berisi perlengkapan bayi dan membuangnya di samping rumah. Pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian yang dilaporkan Siti ke kantor polisi. Dari sinilah awal mula Siti terungkap sebagai pelaku pembunuhan sang bayi malang. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terduga pelaku adalah ibu kandung korban sendiri. Adapun cara pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak kandungnya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 5.00 atau jam 5 pagi pelaku melakukan aksinya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bisa bernafas. Pelaku sempat memotret korban lalu menghapus foto tersebut.
pelaku mengambil sebilah palang dan menggali tanah di depan rumah pelaku dan membawa korban selanjutnya dikuburkan. Akibat perbuatannya, Siti Hardianti dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup, pidana mati, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan yang juga terdiri dari unsur BPBD Damkar Satpol PP Kabupaten Karanganyar membantu proses pemakaman perempuan obesitas bernama Arisa Fitri Ramadhani, 26 tahun, warga Tasikmadu, Karanganyar. Petugas bahkan menggunakan alat bantu berupa vertical tripod lantaran bobot jenazah mencapai 2 kuintal. Proses pemakaman perempuan obesitas bernama Arisa Fitri Ramadhani berlangsung dramatis. Proses pemakamannya melibatkan alat berat dan tenaga puluhan orang. Berat badan jenazah yang nyaris mencapai sekitar 300 kg membuat proses pemakaman harus dilakukan dengan cara tak lazim. Untuk menurunkan jenazah ke liang lahat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karanganyar menggunakan alat vertical tripod dan tali kekuatan tinggi yang biasa dipakai dalam operasi penyelamatan. Proses pemakaman sendiri berlangsung selama 1 jam. Proses itu menyita perhatian warga sekitar yang turut menyaksikan dengan penuh keprihatinan dan doa. Proses pemakaman yang berlangsung di Astanaya Gondang Laya, Karanganyar ini melibatkan tim gabungan BPBD, Damkar, Satpol PP, dan relawan. Ada salah satu warga masyarakat obesitas, itu tempatnya di Sangkaum, Kecamatan Tasikmadu, BPBD untuk memberikan pertolongan pasien tersebut untuk mengantar ke rumah sakit. Itu sudah kita lakukan penjemputan selama 3 kali. Ya, karena obesitas ini kan bobotnya itu kurang lebih 240 kilo ya, kurang lebihnya. Kemudian kami dibantu relawan, kemudian masyarakat untuk memberikan proses pemakaman dari rumah duka ke pemakaman. Kemudian dari rumah duka ke pemakaman kami menggunakan ambulan BPD karena hanya ambulan BPD yang bisa mengangkut pasien tersebut. Kemudian baru di pemakaman kami juga dibantu oleh Damkar, Satpol PP, relawan masyarakat menggunakan tripod vertical rescue untuk bisa menurunkan yang bersangkutan ke liang lahat. Arisa Fitri Ramadhani yang berusia 26 tahun ini meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Sebelum meninggal dunia, Ari telah beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Namun kondisi fisiknya yang sangat berat menyulitkan proses evakuasi dan transportasi medis. BPBD Karanganyar bahkan harus mengerahkan ambulans khusus selama sepekan terakhir untuk mengantarkan dan menjemput Ari yang mengalami obesitas ke rumah sakit. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha juga mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari, Sulawesi Tenggara pada 26 Agustus 2025. Menurutnya pemirsa, kehadiran SRMP di Kendari sejalan dengan ikhtiar Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memperkuat generasi muda yang mandiri, kreatif, dan juga adaptif. Menteri Ekonomi Kreatif Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha berkesempatan mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari, Sulawesi Tenggara pada Selasa 26 Agustus 2025 untuk menyaksikan bagaimana program prioritas dari Presiden Prabowo berjalan. Sebuah realisasi visi mulia Presiden Prabowo melalui Kemensos RI dalam menghadirkan pendidikan yang merata, inklusif, dan juga berkualitas untuk seluruh anak bangsa. Kehadiran SRMP di Kendari juga dinilai sejalan dengan ikhtiar Kementerian Ekonomi Kreatif untuk memperkuat generasi muda yang mandiri, kreatif, dan juga adaptif. Niat mulia dari Presiden kita, Presiden Prabowo, untuk sekolah rakyat ini. Jadi ini sebuah niatan yang mulia bahwa seluruh anak Indonesia harus mempunyai akses pendidikan.
Seluruh anak Indonesia harus mempunyai cita-cita yang setinggi-tingginya. Tentu kita harus memberikan kesempatan melalui sekolah rakyat ini agar cita-cita mereka tidak terputus karena ketidakmampuan bersekolah. Jadi tepuk tangan untuk Presiden kita. Lebih lanjut, ia menyampaikan kolaborasi antara pemerintah pendidikan dan ekosistem kreatif akan melahirkan generasi unggul yang bukan hanya siap berkreasi tapi juga membawa Indonesia semakin berdaulat di kancah global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Adanya sekolah rakyat menengah pertama, pastinya juga masyarakat ataupun adik-adik di luar sana yang tidak mendapatkan pendidikan dengan layak dan juga pendidikan karena adanya terhambat ekonomi, mereka bisa menikmati sekarang, mereka bisa merasakan karena kalau kita lihat dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto, ini tentunya juga untuk menyasar ke orang-orang yang ada di pedesaan seperti itu karena kita akan bangun seluruhnya dari desa, dimulai dari desa. Kalau kita lihat memang selain Koperasi Desa Merah Putih yang juga dibangun untuk desa, tapi juga ada sekolah rakyat yang menyasar dari SD, SMP, SMA seperti itu ya, pastinya juga ini akan dilakukan secara transparan dan juga akan bisa menyeluruh dan juga menyasar ke semua siswa yang membutuhkan. Betul, memang dari Menteri Ekonomi Kreatif telah melakukan kunjungan ke sekolah rakyat menengah pertama di Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana memang kalau kita ketahui ternyata ia ingin sekali anak-anak di sana yang belajar bisa menjadi anak muda yang kreatif, yang adaptif, yang juga inovasi untuk membangun Indonesia ke depannya. Karena memang kita ketahui sekolah rakyat sudah dibangun dengan fasilitas yang sangat memadai. Betul. Dan pastinya kita berharap bahwasanya anak-anak di sana bisa memanfaatkan dengan baik agar nantinya jika nanti lulus bisa bekerja dengan baik dan bisa meningkatkan ekonomi di lingkungan mereka masing-masing. Betul, tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita, berkembang dan juga menikmati pendidikan yang ada di Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa setia Sinpo TV di area Jabodetabek. Kini Anda bisa menyaksikan siaran Sinpo TV melalui channel digital 34 UHF. Segera lakukan scan ulang saluran digital televisi Anda untuk menikmati ragam program menarik dan terbaru hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News Sport, Entertainment. Apa kabar Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menyampaikan bahwa sektor industri manufaktur masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Tentunya hal itu diungkapkan dalam diskusi publik bersama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menjelaskan hingga saat ini sektor industri manufaktur masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di tanah air. Hal tersebut terjadi karena industri manufaktur masih mengandalkan kekuatan labor atau tenaga manusia dalam proses produksinya. Meski demikian, Todo Tua menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya dilihat dari jumlah pekerja langsung, melainkan dari dampak tidak langsung, yaitu diciptakan suatu investasi. Ia pun mencontohkan pembukaan pabrik smelter yang jumlah pekerjanya lebih kecil dibandingkan industri padat karya seperti pabrik sepatu. Namun, ekosistem ekonomi yang dibangun smelter jauh lebih besar dan memberikan multiplier efek dalam penyerapan tenaga kerja di sekitarnya. Pertama, sektor apa yang paling menyerap tenaga kerja? Sektor industri manufaktur. Itu. Kenapa? Karena masih menggunakan kekuatan labor. Ya kan, kalau di sektor terus terang aja saya mau katakan bahwa kalau di sektor investasi, industrialisasi, pengolahan itu constraint yang paling utamanya adalah mengenai strategi teknologi. Tetapi melihatnya juga nggak bisa. Ini kan saya selalu berbicara begini. Penyerapan tenaga kerjanya itu ada yang kita sebut, kalau saya bahasanya direct dan indirect impact.
pabrik buka, mungkin ya yang namanya pabrik smelter misalnya pengolahan nikel buka, mungkin dia nyerap tenaga kerjanya jauh lebih kecil daripada pabrik sepatu, ya kan? Tetapi ekosistem ekonominya itu nilainya lebih besar dan impact nyerap tenaga kerjanya. Makanya terkadang ada beberapa teman-teman, para pengamat, para ekonom nanya bahwa angkanya itu memang benar tuh Pak. 2024 itu 2,4. Emang benar saya bilang. Karena ini angka bukan kita yang ciptain. Para pelaku pengusaha investasinya itu yang menginput datanya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan juga Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Kementerian Haji akan diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan juga mempunyai komitmen tinggi. Dan nantinya pemirsa akan dilakukan screening secara ketat agar tidak melakukan praktik korupsi ataupun manipulasi dalam Kementerian Haji. Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Badan Penyelenggaraan Haji menjadi kementerian. Menurutnya, Presiden Prabowo telah mencatatkan sejarah sebagai kepala negara yang mampu membangun Kementerian Haji agar dapat mempermudah dan memperlancar para jemaah yang melakukan haji dan umroh. Kendati demikian, Dhanil mengatakan Presiden Prabowo berkeinginan Kementerian Haji nantinya dapat ditempatkan oleh orang-orang yang mempunyai integritas dan komitmen tinggi. Dirinya menyebut pihaknya akan melakukan screening secara ketat agar Kementerian Haji tidak diisi oleh orang yang berintegritas rendah, seperti melakukan praktek korupsi dan manipulasi. Karena ini pesan utama dari Presiden, Kementerian Haji dan Umroh ini harus menjadi wajahnya integritas. Dan teman-teman jangan lupa, Kementerian Haji dan Umroh ini adalah legasi penting dari Presiden Prabowo. Dalam sejarah Indonesia, banyak Presiden menginginkan mendirikan badan penyelenggara haji atau badan pengelola haji, bahkan Kementerian Haji, namun selalu gagal. Tapi Presiden Prabowo kali ini mencatat sejarah, beliau memberikan hadiah besar untuk rakyat Indonesia, untuk terutama umat Islam tentu, dengan keberadaan Kementerian Haji dan Umroh. Dalam sejarah semua presiden berusaha melakukannya, namun hanya Presiden Prabowo kali ini yang mampu mewujudkannya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik dengan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Menurutnya pemirsa, pembangunan kampung haji ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto berencana akan membangun kampung haji yang berada di Arab Saudi. Rencana ini menjadi misi khusus pemerintah yang nantinya akan melibatkan salah satunya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Ihwal rencana pembangunan kampung haji ini pun mendapatkan apresiasi langsung dari Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Cucun menilai pembangunan kampung haji akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kita juga harus melihat peluang-peluang dalam pelaksanaan haji dan umroh. Apalagi gagasan Pak Presiden membuat kampung haji, bahkan sudah dikunjungi, itu bagian daripada terobosan baru yang nanti efek daripada ekonominya juga itu akan tumbuh kembang. Yang jemaah haji Indonesia, jemaah umroh kita ini tidak keluar, tapi tetap bekerja sama dengan pemerintah Saudi, Indonesia juga sama bisa diuntungkan. Ya, itu salah satunya. Kita sambut baik gagasan dari kampung haji, terutama sekarang mengelola orang yang setiap tahun bermasalah ini dengan Kementerian Haji kita punya harapan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern masih ada sosok yang harus berjuang dengan keterbatasan. Seorang kakek parubaya di Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, Banten, hidup seorang diri di sebuah gubuk reot yang hampir roboh.
Beginilah kondisi tempat tinggal kakek Sarman, warga Kampung Solodenge, Desa Panimbang, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten yang jauh dari kata layak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, namun nyatanya tidak untuk kakek Sarman. Sudah 15 tahun kakek berusia 70 tahun ini tinggal sendiri, setelah ditinggalkan anak dan istri yang entah kemana. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, kakek Sarman harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Untuk mengisi perut, ia hanya mengandalkan talas yang tumbuh liar di sekitar pekarangan kecilnya. Talas rebus menjadi menu sehari-hari karena keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu membeli beras atau lauk pauk lainnya. Meski begitu, kakek Sarman tetap bekerja mengurus kebun singkong milik orang lain. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, dirinya juga kerap mengumpulkan rongsokan untuk dijual ke pengepul. Dalam sehari, Sarman mengaku hanya mendapatkan 15 hingga 20 ribu rupiah dari hasil menjual rongsokan tersebut. Ya, cuman saya sendiri. Sendiri, istri nggak ada? Enggak. Anak nggak ada? Tidak punya. Pokoknya, ya sudah tadi teh orang namanya orang nggak punya anak juga, apalagi dulur-dulur, adik-adik saya. Nah, ya anak juga nggak pernah nengok sini? Nah, belum pernah. Ya pokoknya saya juga senemunya. Seperti ayam. Ayam mah dipiara. Tapi orang, wah, merokok senemunya, makan senemunya. Tapi tidur juga nggak pakai listrik, pakai apa? Oh gitu ya? Peteng terus Pak. Tanya orang dia mesti nggak percaya. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang mengaku belum mengetahui hal tersebut. Namun pihaknya memastikan akan segera turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Nah, nanti coba kita cek yang viral itu, kita cek kalau masih akan berlanjut untuk verifikasi ke lapangan. Termasuk kita juga nih, kita lagi menunggu data. Sekarang update data untuk RTL hari ini, kita batas waktunya sampai tanggal 29 nih. Apakah teman-teman di desa, kecamatan masukkan nggak data tersebut? Tapi sambil menunggu itu kita juga nanti akan turunkan teman-teman ke lapangan, ke verifikasi, biar cek ke lokasi. Belum ada. Malah kita lagi nunggu data nih, uploading data sekarang. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa masih banyak masyarakat di pelosok desa yang membutuhkan uluran tangan. Di balik kesederhanaannya, kakek parubaya tersebut tetap tegar menjalani hidup dengan talas sebagai penopang harinya. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding bertemu dengan Wakil Menteri Kesehatan Tenaga Kerja dan juga Kesejahteraan Jepang, Wani Buchiyoko, pada 25 Agustus 2025. Pertemuan tersebut membahas langkah konkret untuk memperkuat kerjasama bidang ketenagakerjaan, khususnya pada sektor care worker. Dalam pertemuan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding dengan Ministry of Health, Labor and Welfare atau Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, Wani Buchiyoko, pada Senin 25 Agustus 2025, membicarakan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama bidang ketenagakerjaan, khususnya pada sektor care worker. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding menyampaikan pentingnya memberikan kesempatan bagi kandidat care worker Indonesia untuk mengikuti ujian nasional hingga 3 kali agar mereka memiliki peluang yang lebih adil untuk lolos sesuai standar Jepang. Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menegaskan bahwa Jepang ingin memastikan program ini berjalan lancar sehingga komunikasi dan koordinasi antara kedua negara harus terus ditingkatkan. Menteri Karding pun mengusulkan pembentukan tim bersama sebagai wadah untuk melakukan akselerasi, evaluasi, dan penyempurnaan pelaksanaan kerjasama. Usulan tersebut mendapat sambutan positif di mana MHLW juga berharap adanya dukungan Indonesia agar kerjasama ini semakin erat dan proyek berjalan lancar. Dalam rangka memperkuat kerjasama, kita perlu membentuk joint team untuk melakukan akselerasi, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerjasama. Lebih lanjut, Menteri Karding menekankan bahwa kunjungan ini diharapkan menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral, terutama dalam pengembangan SDM bersama Indonesia-Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, tentunya sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Danantara Indonesia ditunjuk secara resmi untuk mengelola proyek Waste to Energy. Dari CEO Danantara, Rosran Roslani ini mengunjungi fasilitas Weming Yongkiang WTI di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam rangka kunjungan kerja ke China, CEO Danantara Rosran Roslani mengunjungi fasilitas Weming Yongkiang WTI di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA dengan emisi gas buang lebih rendah dari standar EU dan kapasitas 3.200 ton per hari. Membangun ekonomi sirkular Indonesia. Roslan juga melakukan diskusi mendalam mengenai WTI, manufaktur, serta research and development untuk membuka peluang proyek di Indonesia, termasuk pembangunan PLTBU berskala besar pertama di Bali dan produksi nikel PT Jiama New Energy di Wedabai. Kunjungan ini menggambarkan Danantara yang membangun kolaborasi dengan berbagai perusahaan global untuk memperkuat ketahanan energi dan mengembangkan ekosistem ekonomi sirkular, sejalan dengan visi net zero emission demi masa depan yang lebih berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di seluruh Indonesia hingga 2029 untuk meningkatkan layanan kesehatan, terutama bagi penyakit kritis seperti stroke. Dan dari Kepala Negara menekankan pentingnya akses kesehatan dan juga pendidikan yang merata sebagai kunci kesejahteraan bangsa. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di berbagai daerah hingga tahun 2029. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan nasional dan memastikan seluruh warga mendapat akses fasilitas kesehatan yang memadai, terutama untuk penyakit kritis seperti stroke. Prabowo menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas agar pasien bisa mendapatkan penanganan tepat waktu dan menghindari resiko fatal. Ia percaya dengan dukungan kuat dari Menteri Kesehatan serta kementerian dan lembaga terkait, target pembangunan rumah sakit ini dapat terwujud. Jadi bagaimana caranya 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten Republik Indonesia. Tadi dikatakan kalau kena stroke 3 jam. Kalau dapat pelayanan 3 jam, selamat. Bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama. Bisa jadi beban bagi keluarga. Harus bisa. Pertama, will dulu. Harus. Di hati kita, kalau kita punya niat, insya Allah kita akan mencapai itu. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan wujud demokrasi sejati bagi sebuah negara. Ia menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dalam 2 sektor ini, yang menjadi kunci utama menuju kesejahteraan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasien di Respon Mahar Marjono menyambut positif fasilitas baru dan juga teknologi canggih yang membantu proses pemulihan mereka. Kehadiran teknologi canggih ini menjadi harapan baru bagi proses pemulihan pasien dan juga pengembangan rumah sakit sebagai pusat rujukan nasional. Pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono, Jakarta Timur memberikan tanggapan positif atas fasilitas baru yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Agustus 2025. Kehadiran gedung dan teknologi canggih ini dianggap membawa harapan baru dalam proses pemulihan mereka. Salah satu pasien yakni Mutia yang menjalani terapi robotik setelah didiagnosis FIM merasa peningkatan signifikan dan semangat yang lebih baik di lingkungan baru tersebut. Awal-awal itu pas awal pendarahan, saya merasakan sakit kepala hebat, mual muntah, pokoknya sampai muntahnya itu sampai udah nggak ada makanan lagi, tinggal reak-reak aja. Itu kekuatan kaki saya jadi lebih baik, alhamdulillah, dan ya semakin bagus pola jalannya. Tak hanya Mutia, pasien lain Aslam Harahap dan Salman juga mengapresiasi pelayanan tepat waktu serta kenyamanan ruang perawatan yang kini lebih modern. Nggak ada keluhan sih. Pada saat kejadiannya nggak terasa apa-apa, biasa aja. Malah pada saat itu saya mau olahraga pagi, terus terjatuh aja, nggak bisa digerakin kakinya sama tangannya. Kakinya nyeret. Ya, nggak bisa bergerak tangan sama kaki, tiba-tiba aja. Ini baru saya rasakan sih ya. Sungguh bagus bagus ya. Ini sangat membantu nanti untuk pasien ini. Lebih nyaman sih, tadi masuk kemarin nyaman ya.
Awalnya saya lagi saum Yaumul Bid ya. Hari ketiga, ketika saya sholat asar, di rakaat keempat itu kok kaki saya yang kanan berat. Tapi belum berat, saya kebas. Kata saya, kenapa kaki saya kebas? Dari siang nggak kenapa-napa. Terus saya masih terusin sholat sampai salam. Begitu salam, saya mau bergerak sudah nggak bisa angkat kakinya. Nyaman, pokoknya oke deh. Oke-nya 3 kali. Pelayanan juga bagus. Semuanya dokternya, perawatnya pada baik, teknisinya baik semuanya. Presiden bangga melihat perkembangan rumah sakit yang kini setara dengan standar terbaik internasional. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia dan bantuan dari Belanda dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Saya hari ini sangat bangga, saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Terima kasih Menteri Kesehatan, terima kasih Menteri Keuangan yang terus mendukung, terima kasih semua unsur, dan juga terima kasih pihak luar negeri. Saya dapat dari laporan bahwa pemerintah Belanda juga membantu. Terima kasih dengan bantuan dari pemerintah Belanda atas dukungan untuk pembangunan Republik Indonesia. Dengan dukungan fasilitas terkini dan pelayanan berkualitas, RS Pon Mahar Marjono tidak hanya meningkatkan mutu layanan medis, tetapi juga menjadi sumber optimisme bagi pasien dan keluarga. Rumah sakit ini diharapkan terus berkembang sebagai pusat rujukan utama untuk penyakit syaraf dan otak di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menerima laporan perkembangan digitalisasi pendidikan dari Mendikdasmen Abdul Muti. Dalam pertemuannya tersebut dibahas progres distribusi perangkat digital dan juga kesiapan guru dalam mendukung program tersebut. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengenai perkembangan program digitalisasi pendidikan. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muti menyampaikan bahwa pelaksanaan program digitalisasi sudah mulai berjalan dengan baik. Menanggapi isu yang beredar, Abdul Muti menegaskan bahwa tidak semua sekolah akan langsung menerima perangkat digital tanpa proses pengajuan. Dia menjelaskan bahwa distribusi perangkat dilakukan berdasarkan formulir yang diisi oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk mendukung implementasi program, Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan materi pembelajaran khusus yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima. Selain itu, pelatihan bagi guru juga tengah disiapkan agar perangkat digital dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses belajar mengajar. Tadi kami menyampaikan kepada Bapak Presiden progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insya Allah semuanya lancar. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu. Jadi kalau kemarin sempat beredar kabar bahwa semua sekolah itu yang sudah tidak perlu dikirim, itu tidak benar adanya berita itu. Karena pengiriman itu berbasis form yang kita siapkan, dan sekolah yang memang tidak memerlukan ya tidak kita kirim. Tapi semuanya berjalan dan sesuai arahan Pak Presiden, insya Allah program ini akan bisa kita laksanakan secara benar, sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan Bapak. Menyiapkan materi-materi pembelajarannya, sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang nanti dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP itu. Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Mardani Alisera mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September mendatang. Menurutnya pemirsa, hal ini menjadi bagian penting, terlebih Presiden Prabowo Subianto mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia di kancah internasional.
Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 25 September mendatang di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di hari pertama dengan posisi urutan ketiga setelah Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kehadiran Kepala Negara Indonesia ini menandai momen penting karena Prabowo menjadi presiden pertama yang hadir langsung dalam sidang PBB setelah absen selama 1 dekade. Kabar baik itu langsung disambut baik sekaligus apresiasi oleh Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Mardhani Alisera. Mardhani menilai Presiden Prabowo merupakan sosok yang selalu mengangkat martabat dan nama harum Indonesia dalam kancah internasional. Dirinya berharap dalam pidato Presiden Prabowo nanti dapat mengangkat isu mengenai kemerdekaan negara Palestina, kerjasama global, serta dapat menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat global. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa dan bravo, sudah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang bicara langsung di sidang umum PBB. Forum tertinggi dunia, memang bukan pengambilan keputusan, tapi tetap sangat penting. Apresiasi kepada Presiden Prabowo yang selalu mengangkat harkat martabat dan nama harum Indonesia di pentas dunia. Jangan lupa titip kemerdekaan Palestina dan kerjasama global South to South, dan juga menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat global. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua BKSAP DPR RI Mardhani Alisera ini sangat optimis sekali dengan pidato Presiden Prabowo Subianto yang juga nantinya akan disampaikan di PBB pada September mendatang. Betul. Karena diyakini ini dari pidato Presiden Prabowo Subianto ini akan mengangkat martabat Indonesia di kancah internasional. Apalagi kalau kita melihat sebelumnya Mardhani Alisera ini sempat memberikan kecaman kepada Israel seperti itu agar nantinya dikeluarkan dari PBB, karena kami ingat Israel ini salah satu anggota tetap dari PBB seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pidato Presiden Prabowo Subianto tidak hanya mengangkat martabat dari Indonesia saja, tapi juga bisa mengangkat martabat dari Palestina dan juga menyerukan sebuah perdamaian, keadilan tentunya di sana. Karena kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang positif yang pasti dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan besar harapan kami bisa sama-sama negara PBB ini mendukung negara Palestina. Betul, menjadi suatu kebanggaan di mana memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bisa berpidato di forum PBB, yang dimana nantinya Prabowo akan berpidato di urutan ketiga, yang dimana pertama ada di urutan Presiden Brazil, kedua ada di Amerika Serikat, dan nantinya ketiga adalah Indonesia. Betul. Dan pastinya kita berharap bahwasanya Prabowo Subianto yang benar katakan Festi bahwasanya bisa mengangkat martabat bangsa Indonesia, terlebih memang seperti yang dikatakan dari Mardhani Alisera bahwasanya nanti Prabowo bisa mengangkat topik pembicaraan ataupun topik pidatonya yaitu tentang kemerdekaan dari negara Palestina. Betul. Karena memang kita sebagai negara Indonesia sangat menganut bagaimana kedamaian yang akan terjadi. Betul. Dan berharap bahwa pastinya Palestina akan berdamai dan juga akan hidup tenang di negaranya. Betul, mudah-mudahan ya, karena langkah positif dan juga seruan untuk melakukan sebuah gencatan senjata dan juga sebuah perdamaian selalu kita lakukan dan juga sama-sama didukung oleh bangsa dan juga negara lainnya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Horas Maju Ajuang Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan terkait peristiwa di mana Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Pak Sutri terduga pelaku penipuan penjualan mobil di kawasan Majalengka, Jawa Barat. Tentunya proses penangkapan diwarnai dengan aksi saling kejar antara petugas dengan terduga pelaku. Pria yang merupakan suami dari terduga pelaku penipuan penjualan mobil online ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 26 Agustus 2025 malam. Petugas dengan sigap menangkapnya usai aksi saling kejar dengan mobil terjadi antara petugas dengan terduga pelaku. Suami terduga pelaku dibuat berlutut dan memborgol kedua tangannya untuk langsung dibawa petugas ke dalam mobil petugas. Pria berinisial A yang merupakan suami dari terduga pelaku RR diamankan karena membantu sang istri kabur dari jeratan kasus penipuan jual beli mobil dengan nilai 420 juta rupiah. Pengejaran itu bermula saat polisi menangkap RR, istri pria tersebut, atas laporan dari korban berinisial AS warga Papua Tengah, di mana RR menjanjikan penjualan satu unit kendaraan roda 4 seharga 420 juta rupiah, namun tidak dikirimkan kendaraannya saat uang sudah ditransfer ke rekening RR. Sejak itu RR melarikan diri dengan dibantu sang suami ke sejumlah daerah, namun pelarian RR tercium petugas dan berhasil ditangkap di kawasan Majalengka. Jadi tersangka ini mengiming-imingi korban untuk membeli mobil baru. Jadi korban sudah mentransfer 420 juta, namun ternyata uangnya tidak digunakan untuk membeli mobil, namun untuk kebutuhan lain daripada tersangka. Pelaku ini sempat kita tahan di ruang khusus, tidak bersama-sama dengan tahanan yang lainnya. Namun kemudian ternyata dimanfaatkan oleh tersangka untuk celah, kemudian meminta dan dengan bantuan dari suaminya melarikan diri, sempat melarikan diri pada pukul 4 pagi. Kemudian kami lakukan pengejaran dan kami temukan lagi jejaknya di Jogja dan di Cirebon sampai kami dapat di Majalengka. Mantan suaminya pernah menjadi tentara namun dipecat karena disersi. Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka RR menghabiskan uang sebesar 420 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, seperti merenovasi rumah, membayar uang muka pembelian 2 unit mobil beserta cicilannya, membeli ponsel baru, membayar cicilan rumah, dan membeli emas. RR juga diketahui baru mengembalikan uang korban sekitar 80 juta rupiah secara bertahap. Akibat perbuatannya, RR dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dan suaminya dijerat pasal 221 KUHP karena membantu pelarian istrinya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu nekat membunuh anak kandungnya yang masih berumur 3 bulan dan langsung menguburnya di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Jayapura, Papua pada Sabtu 23 Agustus 2025. Diduga aksi nekat si ibu dilakukan usai cekcok dengan suami yang tidak memberikan nafkah. Misteri tewasnya seorang anak berusia 3 bulan di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi akhirnya terkuak. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan yaitu ibu kandungnya sendiri. Aparat yang bergerak cepat berhasil mengamankan sang ibu yang bernama Siti Hardianti, warga Kampung Vietnam di rumahnya. Dari hasil penyelidikan, awalnya pelaku mengarang cerita jika anaknya diculik orang. Namun belakangan terkuak sang anak tewas dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri lantaran kecewa dengan suaminya karena tidak diberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayuka menjelaskan, kasus pembunuhan ini terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sang ibu nekat membunuh anaknya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bernapas. Setelah itu pelaku mengubur bayinya di bagian belakang rumahnya. Usai melakukan aksinya, pelaku Siti Hardianti mengarang cerita bahwa bayinya diculik sehingga keluarga dan kerabat dekat melakukan pencarian di sekitar kampung hingga melakukan blokade jalan utama Sarmi Jayapura dengan tujuan mencegah pelaku pencurian bayi keluar dari Kabupaten Sarmi. Bahkan untuk membuat keluarga dan kerabat percaya dengan cerita bohongnya, Siti mengambil barang milik korban berupa tas berisi perlengkapan bayi dan membuangnya di samping rumah.
Pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian yang dilaporkan Siti ke kantor polisi. Dari sinilah awal mula Siti terungkap sebagai pelaku pembunuhan sang bayi malang. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terduga pelaku adalah ibu kandung korban sendiri. Adapun cara pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak kandungnya sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 5.00 atau jam 5 pagi pelaku melakukan aksinya dengan cara menutup mulut dan hidung korban hingga korban tidak bisa bernafas. Pelaku sempat memotret korban lalu menghapus foto tersebut. Pelaku mengambil sebilah palang dan menggali tanah di depan rumah pelaku dan membawa korban selanjutnya dikuburkan. Akibat perbuatannya, Siti Hardianti dijerat pasal berlapis yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara seumur hidup, pidana mati, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, oknum guru SMP Negeri 13 Kota Bekasi yang dijemput KPAD dan juga diserahkan ke polisi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Bekasi Kota. Dan pelaku oknum guru tersebut ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pencabulan terhadap anak didiknya di sekolah. Joko, oknum guru olahraga SMP Negeri 13 Kota Bekasi, hanya bisa tertunduk saat ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap anak didiknya sendiri. Joko digiring petugas di kantor polisi dengan menggunakan baju orange bertuliskan tahanan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan pelaku melakukan pelecehan kepada siswinya yang masih berusia 14 tahun saat berada di ruang OSIS sekolah. Bahkan, perbuatan bejat itu sudah dilakukan pelaku hingga 3 kali dan membuat korban mengalami trauma berat hingga pernah mencoba melukai diri sendiri. Kejadian pada hari Kamis 14 Agustus ketika korban bersama rekan-rekannya berada di ruang OSIS SMP yang ada di Kota Bekasi. Kemudian pelaku masuk dan pelaku ini merupakan salah satu guru di sekolah tersebut dan juga selaku pembina OSIS. Luar biasa. Kemudian siswa-siswi yang lain keluar, kemudian pelaku ini dari belakang memegang korban, jadi dirangkul dari belakang, kemudian juga memegang bagian intim yang di atas, kemudian juga memegang bagian intim yang di bawah daripada korban. Dan menurut pengakuan korban, ini pelaku sudah 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Jadi bukan yang tanggal 14 Agustus itu bukan yang pertama, tapi sudah yang ketiga kali. Kemudian korban dengan adanya perbuatan itu merasa shock, kemudian juga belajar juga kurang ini, kemudian orang dan berupaya untuk melukai diri sendiri. Dan ini juga kami juga sudah, kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres, kemudian kita amankan daripada pelaku tersebut. Dan kami juga sudah berkomunikasi kaitan dengan psikologi terhadap anak tersebut kepada KPAD, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah, dan juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Bekasi. Terduga pelaku JO yang berusia 59 tahun ini merupakan guru olahraga sekaligus pembina OSIS di sekolah tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Kasus ini terungkap setelah ratusan alumni dan orang tua murid melakukan aksi demo di depan sekolah pada Senin 25 Agustus 2025 kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum West Hub di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Fasilitas SPKLU West Hub ini merupakan bagian dari peningkatan fasilitas dari upaya PLN guna memperluas ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan, khususnya di wilayah perkotaan. Dengan dihadiri jajaran Forkopimda Jakarta Barat, SPKLU West Hub resmi diluncurkan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum West Hub ini diperluas sebagai langkah guna mewujudkan green energy di wilayah perkotaan, sebagai stasiun pengisian daya mobil listrik yang jumlah peminatnya kian hari makin bertambah. SPKLU ini hadir dan ditempatkan di sejumlah titik-titik strategis yang mudah diakses oleh masyarakat luas. SPKLU ini dirancang dengan sistem teknologi fast charging dan sistem monitoring digital hingga dapat menghemat waktu saat melakukan pengisian daya, di mana efisiensi waktu ini dapat membantu masyarakat perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moh Ande Amcaminurdin menjelaskan bahwa kehadiran SPKLU West Hub ini bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari transisi energi di mana masyarakat perkotaan kini mulai beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Selain itu, PLN juga akan berkolaborasi dengan lintas sektor guna mewujudkan ekosistem energi bersih dan sehat serta bebas emisi, khususnya di wilayah perkotaan. Jadi hari ini kami di Jakarta Raya kerjasama sama West Hub yang ada di Jakarta Barat, dari juga Pak Wali Kota, ini malah meresmikan SPKLU yang ada di West Hub. Adalah 2 unit SPKLU, dari totalnya ada 4 total, ini semuanya DC. SPKLU yang ada di West Hub ini adalah masuk kepada SPKLU Pasar Gig. Ada 50 KW dan juga ada yang 100 KW. Ya, alhamdulillah West Hub ini adalah salah satu SPKLU yang rapi di Jakarta Barat. Ya, transaksinya rata-rata ada lebih dari 40 mobil lah ya, yang bisa kita setiap hari. Sebagai informasi, saat ini lebih dari 580 unit SKLU telah tersedia di area publik, dengan sebaran 306 di berbagai lokasi berbeda, di mana hal ini dapat memudahkan warga yang memiliki kendaraan listrik untuk melakukan pengisian daya, tanpa khawatir kehabisan daya. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah kapal nelayan berisi 17 orang ABK tenggelam di perairan Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam kejadian tersebut, pemirsa, 14 orang ABK berhasil selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 2 ABK lainnya masih belum ditemukan. Kondisi cuaca yang cukup. Sebuah kapal nelayan bernama KM Tegar Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Rabu malam. Kapal ini berisi 17 orang nelayan dan tenggelam usai dihantam ombak besar ketika berlayar dari Pulau Condong menuju Pulau Tegalmas. Dalam kejadian itu, 14 orang berhasil selamat setelah dievakuasi oleh nelayan yang melintas. Sementara 1 nelayan bernama Alif meninggal dunia, dan 2 lainnya bernama Kasbani dan Karim masih belum ditemukan hingga saat ini. Hingga Kamis ini, tim SAR gabungan masih melakukan upaya pencarian terhadap 2 korban yang belum ditemukan. Pencarian dilakukan di area laut dan bibir pantai. Untuk kejadian, pukul 21.30, KM Tegar Jaya yang sedang melakukan perjalanan dari Pulau Condong menuju ke sekitar perairan Tegalmas dihantam ombak besar yang mengakibatkan kapal tersebut tenggelam. Kemudian 17 POB yang berada di atas kapal tersebut berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari kapal. Dan update sampai dengan saat ini, dari 17 POB, 15 berhasil terevakuasi dengan rincian 14 dalam kondisi selamat dan 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan mudah-mudahan pukul 06.00 nanti ya, RIB 03 akan kembali melakukan pencarian terhadap 2 orang POB yang masih dalam pencarian. Dari Pesawaran, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seekor macan tutul yang juga masuk ke Balai Desa Kuta Mandarakan, Kecamatan Meleber, Kuningan, Jawa Barat ini berhasil dievakuasi oleh tim BKSDA pada Selasa 26 Agustus 2025. Proses evakuasi yang melibatkan damkar, BPBD, dan kepolisian berlangsung selama hampir 2 jam dengan metode pembiusan sesuai standar operasional. Seekor macan tutul menggegerkan warga Kuningan setelah masuk ke Balai Desa Kuta Mandarakan di gudang penyimpanan kursi. Tim dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat bersama petugas damkar, BPBD, dan kepolisian langsung bergerak untuk mengevakuasi satwa liar tersebut. Proses evakuasi berlangsung selama hampir 2 jam, mulai pukul 12.45 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 6 BPKSDA Syarif Hidayat menjelaskan bahwa tim harus membius macan tutul karena sifatnya sebagai predator liar dan menunggu satwa ini tenang guna memastikan proses evakuasi berjalan lancar. Belum dapat dipastikan penyebab macan tutul tersebut masuk ke Balai Desa dan masih dalam penyelidikan. Dari Kuningan, Natania Asria, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan yang juga terdiri dari unsur BPBD Damkar, Satpol PP Kabupaten Karanganyar membantu proses pemakaman perempuan obesitas bernama Arisa Fitri Ramadhani, 26 tahun, warga Tasikmadu, Karanganyar. Petugas bahkan menggunakan alat bantu berupa vertical tripod lantaran bobot jenazah mencapai 2 kuintal. Proses pemakaman perempuan obesitas bernama Arisa Fitri Ramadhani berlangsung dramatis. Proses pemakamannya melibatkan alat berat dan tenaga puluhan orang. Berat badan jenazah yang nyaris mencapai sekitar 300 kg membuat proses pemakaman harus dilakukan dengan cara tak lazim. Untuk menurunkan jenazah ke liang lahat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karanganyar menggunakan alat vertical tripod dan tali kekuatan tinggi yang biasa dipakai dalam operasi penyelamatan. Proses pemakaman sendiri berlangsung selama 1 jam. Proses itu menyita perhatian warga sekitar yang turut menyaksikan dengan penuh keprihatinan dan doa. Proses pemakaman yang berlangsung di Astanaya Gondang Laya, Karanganyar ini melibatkan tim gabungan BPBD, Damkar, Satpol PP, dan relawan. Ada salah satu warga masyarakat obesitas, itu tempatnya di Sangkaum, Kecamatan Tasikmadu, BPBD untuk memberikan pertolongan pasien tersebut untuk mengantar ke rumah sakit. Itu sudah kita lakukan penjemputan selama 3 kali. Ya, karena obesitas ini kan bobotnya itu kurang lebih 240 kilo ya, kurang lebihnya. Kemudian kami dibantu relawan, kemudian masyarakat untuk memberikan proses pemakaman dari rumah duka ke pemakaman. Kemudian dari rumah duka ke pemakaman kami menggunakan ambulan BPBD karena hanya ambulan BPBD yang bisa mengangkut pasien tersebut. Kemudian baru di pemakaman kami juga dibantu oleh Damkar, Satpol PP, relawan masyarakat menggunakan tripod vertical rescue untuk bisa menurunkan yang bersangkutan ke liang lahat. Arisa Fitri Ramadhani yang berusia 26 tahun ini meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Sebelum meninggal dunia, Ari telah beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit. Namun kondisi fisiknya yang sangat berat menyulitkan proses evakuasi dan transportasi medis. BPBD Karanganyar bahkan harus mengerahkan ambulans khusus selama sepekan terakhir untuk mengantarkan dan menjemput Ari yang mengalami obesitas ke rumah sakit. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sebelumnya kita ikut turut berduka cita ya, saya dan juga pemirsa dengan meninggalnya. Tadi juga ada seorang perempuan yang juga dengan bobot yang sangat luar biasa besarnya seperti itu. Tapi juga di sisi lain kita juga melihat kolaborasi yang sungguh luar biasa dari para aparat gabungan terkait. Tadi juga ada Damkar, terus juga tadi ada BPBD seperti itu yang sama-sama bergotong royong untuk membantu proses pemakamannya. Dan kita berharap mudah-mudahan langkah positif ini dan juga kebersamaan lintas sektor ataupun lintas manapun ini bisa terus terjaga
keluarga bisa terus kompak. Besar harapan kami agar nantinya ketika warga-warga yang mengalami kesusahan dan juga memerlukan bantuan, kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk saling bahu membantu dan juga saling membantu. Benar, dan terkait dengan adanya bobot yang mencapai 240 kg ini menjadi acuan ataupun menjadi waspada penting bagi kita masyarakat semua ya. Mungkin bisa menjaga kesehatan, menjaga makanannya, karena memang kita ketahui ternyata dari bobot tersebut bisa menyusahkan diri sendiri maupun orang lain, dan kita berharap bahwasanya memang dengan adanya kolaborasi yang dilakukan oleh BPBD, Damkar dan juga Satpol PP ini dapat diteruskan, karena ternyata banyak sekali masyarakat yang membutuhkan bagaimana peran-peran mereka untuk nantinya membantu apapun menjadi keresahan dari masyarakat sendiri. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.